Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan pengusutan tuntas dugaan permainan karantina setelah mendengar keluhan dari beberapa warga asing. Presiden sudah menugaskan Kapolri untuk mengusut dugaan ini. Apa upaya yang diambil Polri untuk menindaklanjuti perintah dari Presiden ini? Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita bersama dengan analis kebijakan Madya bidang penerangan masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, serta pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Saya ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, Anda bisa dengar suara saya, Pak Trubus? Ya, dengar suara Mbak. Oke, Pak Trubus, ini kan Bu Irma Suryani, Komisi 9 DPR bilang bikin malu, Satgasnya ada, kemudian Kementerian Kesehatan ada, aparat keamanan ditugaskan ada, kok bisa sampai ke Presiden? Artinya semasif inikah kasus yang terjadi di tengah masyarakat, Pak Trubus? Menurut Ya, Anda? menurut saya memang ini sangat masif, Mbak. Karena apa? Karena sebenarnya kan semua elemen, semua unsur di situ ada keamanan, ada Kementerian Kesehatan, ada COVID, harusnya kan sudah koordinasi. Tapi ini sampai ke telinga presiden dan ini kan memalukan seperti itu dan ini menjadi potret buruk bagaimana tata kelola terkait karantina di Indonesia. Karena apa? Karena ini kejadiannya berulang-ulang 1 tahun belakang ini kan sudah banyak sejak kasus Delta orang India yang bisa masuk yang waktu itu ada 11 orang tersangka misalnya. Nah kemudian beruntun sampai hari ini ada kasus-kasus yang warga Ukraina dan warga Amerika juga yang mengalami apa istilahnya itu ya ditipu lah, kira-kira ditipu lah. Ini menyebabkan kita melihat 3 hal. Yang pertama bahwa di situ sistemnya sendiri yang memang memberikan celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Itu celahnya itu ada. Yang kedua memang itu dari sisi kebijakan. Kebijakan sendiri sering berubah-ubah mengenai karantina ini. Sehingga pihak hotel maupun pihak pelaksana di lapangan juga seringkali tidak tahu bahwa ada perubahan kebijakan. Yang ketiga ya memang ini terkait dengan ini masalah integritas, moralitas petugas di lapangan, Mbak. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan terjadinya persoalan ya buruknya tata kelola mengenai karantina dan berdampak kepada memalukan lah setidaknya bagi Indonesia dalam hal penanganan COVID. Menurut saya itu, Mbak. Tapi kalau tadi Anda katakan sistemnya memberi celah, tapi kalau kita lihat kan sebenarnya lebih banyak kepada permainan oknum yang ada di lapangan. Kalau dari beberapa kasus yang terjadi, baik itu dari oknum hotel, kalau dari kasus yang penipuan karantina, ada juga oknum-oknum yang memang bertugas di bandara secara langsung. Tapi artinya sebetulnya dari mana kita harus membenahi hal ini kalau memang ini terjadi terus-menerus, Pak Trubus? Ya, menurut saya ini harus dibenahi dari ini, Mbak, tempat karantina. Kan selama ini karantina kan ada yang terpusat, ada juga yang di hotel, kan gitu. Jadi ini yang harus dibenahi tempat-tempat untuk pelaksanaan. Karena kan hotelnya ini sendiri kan hotel yang direkomendasikan oleh Satgas Covid kan. Jadi bukan sembarang hotel gitu loh, Mbak. Jadi menurut saya kita jangan melihat ini oknum, bukan ini hanya segelintir orang yang melakukan ini berulang-ulang dan ini menjadi potret buruk saya rasa dalam hal pengelolaan lah ya, pengelolaan. Meskipun demikian beberapa kali kepolisian sudah mencoba untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tupoksinya, tetapi kan persoalannya kemudian melebar kemana-mana, Mbak, karena tidak saja dalam satu kasus di hotel, tetapi juga di tempat lain seperti itu. Di sisi lain juga ada yang mereka hanya bayar berapapun, misalnya ada 4 kasus PMI misalnya pekerja migran Indonesia, itu hanya yang ditawari 4,5 juta langsung pulang ke rumah juga ada gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan menunjukkan bagaimana kemudian kita lihat sistem ini memang harus dibenahi, Mbak. Kemudian tentu di sini juga kebijakannya memang kita memahami bahwa selalu fleksibel dan dinamis. Artinya disebutnya istilahnya policy adjustment. Tapi policy adjustment ini kan menimbulkan persoalan kemudian mudahnya orang artinya oknum tertentu lah oknum itu kemudian untuk memainkan untuk mencari keuntungan di situ, Mbak. Nah, ini kan persoalan terkait juga tadi mengenai moralitas dan integritas dari petugas di lapangan. Nah kalau ini terus-terusan terus memang harus satu cara ya selain law enforcement dengan memberikan sanksi yang tegas juga membuat harus sistemnya dirubah, Mbak, di mana kemudian hotel-hotelnya harus betul-betul secara sinergis dilakukan pengawasan secara ketat, Mbak. Itu yang harus dilakukan. Di satu sisi juga memang mereka yang misalnya di atlet juga harus ada pengawasan yang ketat pula. Jadi segala sesuatunya memang ini harus ada persoalan-persoalan di sisi pengawasan maupun sisi ini, Mbak, law enforcement-nya. Saya rasa itu, Mbak. Oke, saya ke Pak Trunoyudo. Pak Trunoyudo, sudah dengar suara saya, Pak?
Sudah, Mbak Alfiana. Baik, Pak, saya mau tanya ulang soal peluncuran aplikasi karantina yang diluncurkan pihak kepolisian. Sejauh ini apakah ini efektif melacak pasien karantina, seperti apa sistem kerjanya, dan juga sejauh ini menurut Anda pengamatannya cukup berhasilkah? Ya, Mbak Liviana, dalam hal ini perlu kami sampaikan ya, bahwasannya aplikasi monitoring karantina presisi ini sejauh ini merupakan langkah strategis guna mengawasi dan juga mengendalikan COVID-19 khususnya ya menghadapi varian baru yang kita kenal dengan Omikron, yang kemudian merupakan ancaman bagi masyarakat terutama pada aspek kesehatan, di mana pelaku perjalanan luar negeri ini masih memiliki kewajiban dalam melakukan karantina. Maka aplikasi monitoring karantina presisi ini sangat efektif secara perkembangan teknologi informasi. Kita ketahui dengan dinamika masyarakat bergerak dan kemudian dapat secara real time, aplikasi ini mampu memberikan suatu pengawasan dengan fitur-fitur yang utamanya yaitu memberikan informasi-informasi yang terkait dengan lokasi masuk ke wilayah tanah air, kemudian ada dashboard monitoring yang tersedia di berbagai tempat masuk, karantina, kemudian juga tempat-tempat yang memang menjadi karantina terpusat. Kemudian juga ada lokasi-lokasi karantina itu sendiri dan saudara-saudara kita juga yang melaksanakan karantina siapa saja, dan informasi hasil tes PCR serta masyarakat yang telah selesai dengan yang melaksanakan karantina. Jadi sistem ini pun secara selesai karantina, para PPLN juga sistem langsung tervalidasi data sebagai langkah juga sebagai privacy bagi PPLN. Begitu Mbak Liviana. Artinya aplikasi ini harus diunduh setiap PPLN yang tiba di Indonesia, begitu ya Pak? Betul sekali. Jadi Mbak Liviana, Kapolri juga mengingatkan kepada seluruh petugas ini juga agar bersinergi ya dengan menjaga soliditas sebagai benteng utama untuk mencegah masuknya COVID-19. Dan juga meminta tidak ada yang lolos dan pastikan PPLN masuk ke karantina yang sudah disiapkan melalui aplikasi ini, yang ada di 22 karantina terpusat dan 360 hotel karantina yang terkoneksi dengan aplikasi ini. Aplikasi ini melalui comment center di Mabes Polri ini juga mampu melihat ada pada lokasi-lokasi karantina tadi saya sebutkan, kemudian pintu-pintu masuk dan termasuk lokasi petugas yang melaksanakan pengawasan. Di luar daripada sistem pada pengawasan ini ada 937 personil Polri yang dilibatkan dalam pengawasan secara langsung ya, baik di comment center Mabes Polri maupun daerah-daerah pintu masuk oleh Polda setempat. Begitu Mbak Liviana. Ada trial and error-nya Pak, sejauh ini apa yang harus dievaluasi juga dari aplikasi ini, kira-kira kelemahannya di mana, adakah perbaikannya atau memang sudah cukup baik untuk kemudian langsung diaplikasikan di tengah masyarakat? Sejauh ini aplikasi ini sangat efektif tadi saya sampaikan Mbak Liviana ya. Begitu masuk ada barcode yang kemudian bisa diunduh oleh seluruh masyarakat atau saudara kita yang melakukan PPLN. Oke. Yang kemudian ini nanti bisa diakses juga langsung melalui comment center untuk melakukan pengawasan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menguatkan kembali pada optimalisasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk sadar. Termasuk bagaimana menjalin suatu hubungan yang bersinergi dan soliditas pada setiap petugas yang terlibat. Baik itu Polri, Satgas, maupun TNI, dan stakeholder yang terkait. Seperti itu Mbak Liviana harapannya. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi Anda sudah dengarkan ya pernyataan dari Pak Trunoyudo ya. Menurut Anda, ini akankah jadi angin segar bagi artinya penindakan bagi mereka pelaku dan juga pengawasan yang akan lebih efektif lagi bagi para pelaku perjalanan luar negeri? Iya, menurut saya ini tentu tidak hanya angin segar, tetapi setidaknya ini satu inovasi kebijakan di mana kemudian kita melihat pelanggaran-pelanggaran ataupun setidak-tidaknya perjalanan PPLN ini bisa diketahui secara pasti, secara real time. Artinya di sini ada hal yang perlu kita lihat bagaimana kemudian dalam hal pengendalian COVID bisa dilaksanakan secara baik. Yang kedua bahwa keberadaan presisi tadi, memang aplikasi presisi ini harus terus ditingkatkan karena memang jumlah daripada PPLN ini tiap hari kan naik terus kan. Di samping itu juga ada WNA juga yang masuk ke Indonesia juga tiap hari masuk cukup banyak. Karena itu apalagi tempat-tempat untuk masuk tidak hanya Bandara Soekarno-Hatta tapi juga Bali dan di tempat lain di Manado misalnya, tempat yang lain juga ada banyak. Sehingga ini perlu pengawasan sinergitas juga dan
di satu sisi juga masyarakat juga perlu memahami bagaimana kemudian aplikasi ini dapat dipahami sebagai sebuah strategi untuk mencegah terjadinya penularan. Yang terakhir menurut saya penting juga bagaimana pihak kepolisian terus mengedukasi kepada masyarakat agar aplikasi presisi ini betul-betul dipahami gitu. Dan ini makin baik dalam hal tidak saja pengendalian tapi juga bagaimana masyarakat akan punya literasi yang baik dan tentang penggunaan aplikasi itu sendiri. Dan kemudian aplikasi itu nanti dikembangkan secara baik, secara lebih canggih lah, sudah komprehensif, sehingga nantinya aplikasi ini bisa menjadi role model bagi aparat lain, artinya di sini tidak Kemenkes misalnya Kementerian Kesehatan atau lembaga-lembaga yang lain yang menangani penanganan COVID, dan juga pemerintah daerah setidaknya juga mempunyai aplikasi juga yang nantinya bisa dipakai, sehingga keberadaan presisi ini jadi role model bagi kementerian maupun lembaga lain yang sama-sama menangani penanganan COVID. Saya rasa itu, Mbak. Oke, Pak Trunoyodo, tanggapannya? Betul sekali, sepakat dengan Pak Trubus. Dalam hal ini kita memahami tentang edukasi dan sosialisasi yang perlu ditingkatkan. Polri dalam hal ini bagaimana membuat suatu partisipasi kepada masyarakat, tentunya juga merupakan bagian daripada pengawasan. Aplikasi monitoring karantina presisi ini itu juga merupakan wujud daripada respon Polri terhadap instruksi Presiden pada konteksnya pencegahan ya, untuk mengawasi dan mengendalikan COVID. Namun Polri juga tadi di satu sisi perlu juga melakukan edukasi dan sosialisasi bersama-sama, berkolaborasi ya, bersinergi dan soliditas dengan Satgas maupun juga dengan stakeholder yang terkait. Namun juga Polri masih tetap akan mengoptimalkan pengetatan di pintu-pintu masuk ke tanah air, tentunya bersama-sama dengan Satgas COVID-19. Oke, aplikasi karantina, monitoring karantina presisi ini dimaksimalkan fungsinya, tapi juga PR untuk kemudian pihak kepolisian mengusut tuntas adakah mafia atau adakah sindikat-sindikat yang bisa saja meloloskan mereka PPLN agar tidak karantina, atau siapapun itu yang bermain di balik karantina kesehatan kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami Kombes Trunoyodo Wisnu Andiko. Terima kasih juga Pak Trubus Rahadiansyah telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.